Om Swastiastu, selamat sore, selamat berjumpa di Yellow Channel Partai Golkar Provinsi Bali. Saya Sri Gunawati sebagai pemandu dan sangat berbahagia hari ini kita kedatangan tamu dua perempuan, tokoh perempuan yang sangat hebat yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah hadir di tengah-tengah kita Ibu Ratna Ningsih. Beliau adalah Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Jawa Barat. Kemudian di samping beliau hadir Ibu Regina. Beliau adalah Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Papua. Dan ini luar biasa, kita kedatangan tamu perempuan-perempuan hebat yang akan kita ajak berdiskusi, berbagi pengalaman tentang kiprah perempuan khususnya di dunia politik. Karena kita tahu bahwa perempuan di dunia politik itu mengalami proses yang luar biasa untuk nantinya bisa mencapai keterwakilan 30% baik di anggota legislatif maupun di posisi-posisi strategis. Dan kita akan sebentar berbincang dengan dua tokoh kita yang telah hadir di tengah-tengah kita. Dan saya ingin menyapa dulu, selamat sore Ibu Ratna, selamat sore Ibu Regina, selamat datang di Yellow Channel Partai Golkar Provinsi Bali. Sore. Ya, kita santai ya Bu Ratna. Boleh, ya, silakan. Kita berbincang. Ibu Ratna, saya ke Bu Ratna dulu sebelum nanti ditambahkan oleh Ibu Regina, gitu ya. Ibu Ratna, saya ingin tahu bagaimana kiprah daripada perempuan politik yang ada di Jawa Barat yang selama ini Bu Ratna sudah malang melintang untuk mengikuti kiprah-kiprah daripada perempuan untuk mengantarkan ke tempat-tempat strategis seperti misalnya menjadi anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Ya, terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pemirsa semua, kemudian Om Swastiastu. Semoga pertemuan hari ini ada manfaat dan berkahnya ya, Mbak Sri. Tadi saya sangat tersanjung sekali disebut tokoh segala macam. Nah, kita kan biasa aja, kita sebagai perempuan-perempuan pejuang yang nampaknya alhamdulillah kita itu berjuang di bidang politik ya, ada di dalam wadah Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, ada Kaukus Perempuan Politik Indonesia itu adalah wadah kader-kader politik lintas partai. Jadi di mana partai-partai politik yang nampaknya sudah memiliki kursi di parlemen, terutama DPR RI dan menang di pemilu gitu ya, legislatif tahun 2000 mulai 2024 sampai 2019 kemarin kan, itu ada kira-kira ada 10 partai politik memang ya yang nampaknya ada di pengurus Kaukus Perempuan Politik Jawa Barat lintas partai. Dan kebetulan mungkin ada 10 praksi ya yang nampaknya ada di KPPI sebagai kepengurusan, dan yang lain-lainnya juga partai-partai yang memang belum beruntung untuk mendapatkan kursi, itu juga kewajiban kami untuk tetap bersama-sama berjuang ya, berkoordinasi, berkolaborasi dan bersinergi untuk memperjuangkan bagaimana perempuan-perempuan itu bisa mampu mencapai affirmative action minimal 30% perempuan duduk di parlemen. Ini untuk 2024 ya, tentunya ya. Kalau di Jawa Barat belum 30%. Saya kira belum. Makanya di sini ya, perjuangan affirmative action itu dimulai dari 2004 kan. Yeah. Nah, nampaknya sampai sekarang walaupun regulasi banyak sudah diturunkan atau dihasilkan regulasi itu, tapi nampaknya kesetaraan gender itu belum mencapai harapan kita. Di Jawa Barat sendiri pun baru 23% ya. 23%. Ya, sementara masih 7%. Masih banyak ya, masih
7% itu kan bukan hal mudah. Iya. Ya, karena itu minimal 30% affirmative action ya untuk 2024. Apalagi kalau 2030 itu sudah memang ditargetkan kita harus ada 50-50 ya, 50%. Jadi bagaimana kita akan menghadapi 50% seandainya tahun 2024 aja masih berat untuk kita. Gitu. Siap. Berarti memang banyak hal yang memang harus kita persiapkan. Betul. Untuk mencapai 30%, kemudian 50%. Itu di Jawa Barat baru 23%. Bagaimana dengan Ibu Regina di Papua? Pergerakan perempuan politiknya, partisipasi perempuan politik yang ada di Provinsi Papua. Iya, terima kasih Om Swastiastu. Saya masih belajar bicara, takut salah. Iya, di Papua pengalaman untuk perempuan Papua itu banyak dilibatkan dalam setiap partai karena itu syarat 30%. Jadi partai-partai politik yang datang tumbuh mengambil kaum perempuan itu dengan tidak menyeleksi, artinya tidak ada wadah yang bisa memberikan rekomendasi kepada perempuan supaya perempuan mana yang bisa patut diambil masuk dalam partai politik. Mereka asal untuk memenuhi syarat saja ambil mama-mama yang jual pinang di pinggir jalan masukkan di partai politik, dan itu hanya meloloskan partai, dan ternyata sampai hari ini tidak tercapai. Kita baru 17% saja. Hanya formalitas saja. Formalitas perempuan. Jadi dengan adanya KPPI ini mungkin akan mendorong kita lebih baik untuk dari DPP melihat ini menjadi sesuatu perjuangan yang harus kita lakukan untuk setiap perempuan yang akan direkrut untuk masuk dalam partai politik itu harus mendapat legitimasi dari KPPI. KPPI harus memberikan legitimasi bahwa perempuan ini perempuan yang bisa, sehingga jangan dia cuma menjadi penghias taman saja, tetapi dia harus membuktikan kemampuannya bahwa dia perempuan yang bisa. Berarti harus ada proses yang harus dilalui, terutama adalah proses rekrutmen dan pendidikan politik yang harus dilaksanakan oleh masing-masing partai politik terhadap perempuan yang ada di Papua. Tidak hanya sekedar mengambil dan mengisi untuk memenuhi daripada persyaratan untuk bisa ikut pemilu ya Bu Regina ya, begitu ya. Kembali ke Bu Ratna. Kita lihat bahwa affirmative action sudah bergulir dari tahun 2004. Dan ini adalah kita sudah mengalami pemilu demi pemilu, tetapi proses pergerakan perempuan untuk bisa mencapai 30% masih jauh sekali. Kira-kira apa kendalanya? Terutama untuk di Jawa Barat, barangkali ini bisa potret daripada perempuan, wajah politik perempuan yang ada di Indonesia. Kita ambil sampelnya sekarang dari Jawa Barat, nah nanti juga ke Papua gitu. Mungkin hampir agak mirip juga nantinya dengan Bali gitu. Boleh. Saya kira begini ya. Yang nampaknya affirmative action 30% mengapa belum tercapai ya, tentunya bukan Jawa Barat saja, seluruh Indonesia saya kira, karena di DPR RI juga baru 18,sekian% ya nampaknya itu, jadi masih jauh sana. Nah ini ada apa sungguhnya itu? Kita ini bahan pemikiran dan perjuangan kita bersama. Regulasi sudah dibuat banyak sekali, tapi kenapa belum tercapai affirmative action-nya? Ada apa ini? Variabel apa yang nampaknya saya mempengaruhi? Nah ternyata kalau ini sangat menarik sekali. Ini nampaknya para perempuan sendiri pun harus berpikir bagaimana caranya kita itu betul-betul lah, istilahnya betul-betul mereka itu merasa berkewajiban untuk meningkatkan apa ya, bukan perolehan itu, untuk menjelmakan harapan-harapan yang nampaknya diamanatkan oleh baik itu oleh undang-undang ya maupun oleh tadi affirmative action itu kan hanya pendorong ya, demikian. Di Jawa Barat kita mulai harus merubah mindset perempuan itu sendiri. Jadi perempuan-perempuan jangan terlalu individu dan egois ya, nampaknya mementingkan sendiri, karena saya sudah masih melihat ya
antara perempuan dan perempuan itu masih ada perasaan jealous begitu ya. Berarti tidak terbangun ada sisterhood. Belum ada. Itu sisterhood itu baru sekedar lip service saya kira. Nah, itu untuk di Jawa Barat masih demikian. Masih ada sifat individu sebenarnya gitu. Kemudian juga partai-partai politik juga nampaknya belum betul-betul ya nampaknya memberikan dukungan, dorongan benar-benar untuk perempuan itu sendiri. Ini di Jawa Barat juga masih seperti itu. Jadi hanya kedekatan dengan ketua-ketua partai politik misalnya ya, kemudian nampaknya segelintir orang-orang perempuan-perempuan yang mampu seperti itu, tapi belum melihat bagaimana mereka memiliki prestasi ya, kemudian loyalitasnya, integritasnya, kemudian juga apalagi akhlak mulianya itu kan nampaknya itu juga sehingga nanti hasil-hasilnya yang diproduk oleh partai-partai politik nampak itu kan kita lihat sekarang bagaimana perempuan itu belum bisa boro-boro mengubah kaum perempuannya, nampaknya belum mampu lah untuk nampaknya mengangkat harkat martabat perempuan sendiri. Sementara KPPI kan di sana tempatnya. Bagaimana kita itu di samping meningkatkan perolehan suara-suara perempuan yang duduk di legislatif, juga kita menciptakan bagaimana perempuan-perempuan yang mampu betul-betul menjadi wakil rakyat yang memang memadai gitu ya, yang bisa membela perempuan, memperjuangkan perempuan lagi, karena kasus perempuan ini kita lihat sekarang ini. Iya. Berarti apa yang disampaikan oleh Bu Ratna tadi itu tidak hanya persoalan internal di perempuan itu sendiri, tetapi juga adalah persoalan-persoalan eksternal. Nah, dalam hal ini persoalan eksternal yang harus dibenahi adalah bagaimana partai politik memberikan kontribusi yang sangat besar untuk meningkatkan SDM, kualitas daripada perempuan politik itu sendiri. Kalau Bu Regina di Papua, partai politik ini sudahkah menjalankan perannya? Karena yang kita tahu bahwa fungsi partai politik itu adalah pertama selaku melakukan rekrutmen terhadap konstituen ataupun melakukan rekrutmen terhadap anggota kader. Kemudian yang kedua adalah melakukan pendidikan politik. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan artikulasi daripada kepentingan. Nah, peran-peran ini sudahkah yang dilaksanakan oleh parpol di Provinsi Papua maupun kita potret dari seluruhan yang ada di Indonesia? Iya, kalau di Papua itu sebenarnya yang untuk memenuhi syarat ya keanggotaan dalam partai politik itu kan di struktur itu perempuan sudah dilibatkan 30%. Dalam struktur, tetapi setelah mau dijabarkan keluar, kadang saya lihat masalah yang timbul itu perempuan sendiri tidak menghargai perempuan itu. Kita tidak saling menghargai. Jadi kita lebih cenderung melihat kekurangan seseorang itu yang terus menjadi ukuran tanpa kita menilai bahwa ada hal-hal yang positif sebenarnya dalam diri perempuan. Nah, ini yang menjadi sesuatu beban yang berat yang membuat sampai perempuan tidak menghargai dan tidak memberi suaranya untuk mendukung perempuan. Mereka lebih cenderung memberi suaranya buat laki-laki. Iya. Artinya dari sesama perempuan itu tidak memberikan kepercayaan kepada teman perempuan itu ketika dinominasi menjadi calon legislatif. Karena sekali lagi mereka masih dalam mindset bahwa perempuan itu justru lawannya adalah perempuan itu sendiri gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh KPPI untuk mengubah mindset ini sehingga kita tahu kan pemilih daripada perempuan itu di seluruh Indonesia itu malah lebih besar daripada pemilih laki-laki. Untuk mengubah mindset ini apa yang harus dilakukan oleh kaukus perempuan politik maupun teman-teman pergerakan yang memang peduli untuk keterwakilan perempuan 30%? Ya sudah dilakukan ya. Yang pertama-tama untuk KPB Jawa Barat ini. Jadi kita tuh menyamakan persepsi dulu, merubah mindset bahwa kita memang betul-betul berasal dari partai politik, tetapi ketika sudah masuk KPPI, tolonglah atribut-atribut partai itu tolong disimpan dulu seperti itu. Kita kedepankan adalah perjuangan.
bagaimana kita akan meningkatkan tadi perolehan suara perempuan ya, sehingga nanti jumlah persentase yang ada di legislatif itu bisa naik sesuai harapan. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya juga menyadarkan perempuan itu sendiri. Apabila perempuannya tetap seperti itu, memiliki pemahaman-pemahamannya ya, orientasinya terus-terusan, bukan kita ini ya, karena kita juga menyadari ketika nanti pemilu akan dilaksanakan, jadi perempuan-perempuan yang digodok di partai di KPP itu akan kembali ke partai politik masing-masing. Nah, kita berharap ketika perempuan-perempuan ada perempuan di partai politik masing-masing itu tolong menyampaikan istilahnya apa pesan-pesannya ke partai politik begitu, harapan-harapannya, kemudian juga hal-hal yang diperjuangkannya. Jangan sampai nanti orang-orang KPPI sendiri sudah digodok, kemudian diarahkan segala macam, ketika pemilu tiba kembali dipanggil oleh partai politiknya tidak punya suara apapun juga. Jadi bagaimana kebijakan partai politik sendiri itu nggak bisa, jadi nggak akan selesai saya kira. Jadi itu komitmen itu harus kita bangun sekarang itu, ya. Jadi kita bangun, kemudian karena partai politik juga tidak tahu kalau kita tidak memberikan masukan gitu. Makanya diperlukan oleh perempuan-perempuan yang nampaknya bisa memberikan masukan-masukan, memberi kritik, membangun, kemudian juga berjuang, dan terakhir harus punya harga diri dong. Jadi kita tuh jangan sampai kita tahu kan punya potensi, misalnya kemampuan, punya integritas dan lain-lain, tiba-tiba di partai politik karena kita bukan pengurus partai politik, di BOK gitu kan, tiba-tiba kita kan masih nomor urut sangat mempengaruhi sekarang itu. Jadi mereka asal-asalan aja untuk memenuhi kuota 30%. Untuk apa? Jadi perempuan itu sendiri harus berpikir sekarang itu dan memiliki komitmen yang jelas. Jadi tidak bisa kita tuh sekarang itu hanya untuk pendulang suara saja, nggak bisa seperti itu. Nah itu harapannya Ibu Regina ketika perempuan di Papua ini banyak partisipasinya untuk di dunia politik, kepada pemerintah, kemudian kepada partai politik, apa yang harus diberikan kontribusinya sehingga 2024 menjelang kita akan menghadapi pemilu serentak, itu akan ada peningkatan terhadap keterwakilan perempuan di Papua. Ya, saya berpikir bahwa penting sekali kita sekarang mulai melakukan kampanye bagi perempuan untuk hal-hal yang tadi sudah kita bicarakan. Kampanye itu penting supaya perempuan mengerti bahwa ketika perempuan yang ada di partai politik, ada satu pemikiran bahwa kita selalu karena nomor urut itu membuat kita kehilangan. Bisakah kita bicarakan ini kepada partai politik atau juga kepada KPU bahwa ada koalisi suara perempuan dalam satu partai itu. Misalnya ada calonnya ada 3 orang, suaranya berapa banyak di situ yang bisa mendapat 1 kursi, sudah koalisi kasih 1 perempuan mewakili. Dan saya pikir bahwa kalau ini semua terjadi jalan dengan baik, keterwakilan perempuan itu akan banyak karena di dalam setiap partai itu ada 1 orang. Artinya bahwa ada mekanisme penghitungan suara yang berbeda di antara calon perempuan dengan calon laki-laki. Misalnya di dalam satu dapil pemilihan itu ada 1 kursi atau 2 kursi, itu minimal harus ada juga 1 perempuan yang mewakili, walaupun perempuan itu suaranya di bawah laki-laki, tetapi dicari suara perempuan yang terbesar di sana. Kita koalisi. Dan ini memang membutuhkan satu bentuk perjuangan untuk mengubah regulasi itu. Ya, ini memang karena kita kan tahu bahwa sekarang ini kita menggunakan yang namanya proporsional terbuka, ya, jadi perolehan suara terbanyak. Jadi yang tadi Bu Ratna bilang yang namanya affirmative action itu hanya sekedar lip service, tetapi untuk pertarungan perempuan dengan laki-laki itu sebenarnya sama di dunia politik. Seperti itu ya Bu Ratna ya. Jadi harapannya nanti ke depan ada proses perubahan regulasi terhadap cara penghitungan suara. Memungkinkan nggak itu Bu Ratna kira-kira?
Saya kira gini, kalau ketika semua punya komitmen yang jelas ya, berjuang bersama perempuan, ini kan tidak salahnya kita akan ajukan kepada isinya yang berwenang dalam masalah ini, ya bukan KPU, kan ini terutama untuk Komisi 2 ya kalau tidak salah di DPR RI itu. Ini dorongan atau mungkin pressure KPP, kan KPP itu pressure group ini kan. Nah, ketika kita memang sudah sepakat, memang sudah betul tuh satu pemikiran, punya komitmen, ini bisa kita lakukan sebenarnya. Nah, permasalahannya tadi komitmennya sulit dibangun seperti ini. Kita harus benar-benar ya, jadi konsekuen komitmen seperti itu. Persoalannya kan sekarang yang kadang-kadang merumuskan di pansus pemilu, pansus partai politik itu kan lebih banyak anggota laki-laki. Dan di situ kita kalah untuk suara untuk menentukan posisi-posisi dan kebijakan-kebijakan yang strategis, kan seperti itu. Makanya perjuangan yang minimal hanya 30% perempuan di legislatif itu ya sulit dicapai, itu pendorongnya. Ketika suara apapun juga perempuan, ketika sistemnya suara terbanyak atau mungkin voting ya di sana itu, tetap aja suara perempuan akan kalah. Nah ini ya, itu kan bermula dari regulasi apapun juga, itu kan produk apapun juga, itu melewat suara-suara terbanyak kalau tidak disepakati. Nah jadi perempuan bagaimana? Nah disinilah yang harus disepakati, disadari oleh semua perempuan ini. Kalau tidak kita mulai dari sekarang, kapan lagi ya? Sementara untuk meraih kursi sekarang di legislatif, kita nanti akan terjun bebas nantinya. Nomor berapapun akan terjun bebas, betul tidak? Betul, Nah kita berjuang sama laki-laki tidak ada bedanya. Misalnya kalau apa yang disampaikan oleh Bu Regina ini agak susah untuk kita tembus, untuk mempengaruhi teman-teman kita yang ada di DPR yang nantinya di pansus misalnya, kita tidak berharap di 2024 akan terjadi, tetapi untuk periode yang berikutnya, di pemilu berikutnya. Tetapi next, untuk kita nantinya biar bisa di 2024 ini bisa mengalami suatu pertambahan terhadap posisi daripada keterwakilan perempuan, kalau seluruh Indonesia di DPR RI hanya 18% gitu ya. Affirmative action apa yang harus segera dilakukan oleh pemangku-pemangku jabatan, baik itu yang ada di eksekutif maupun yang ada di legislatif misalnya, dan termasuk juga di partai politik, sehingga ini akan membuat gerakan bersama untuk peningkatan daripada jumlah perempuan yang ada di legislatif. Saya kira itu kan tadi pemahaman harus benar-benar dipahami oleh semuanya. Kemudian komitmen jelas bahwa itu adalah prioritas kita untuk berjuang. Dan misalnya contohnya di Papua misalnya, perempuan kan susah sekali untuk mendapatkan dana politik gitu ya. Dana politik baik itu dana untuk operasional kampanye seperti yang disampaikan, untuk melakukan sosialisasi, mengubah mindset daripada perempuan. Barangkali ada strategi lain yang bisa dilakukan sehingga mempercepat, mendorong daripada jumlah perempuan yang ada di partai politik maupun di legislatif. Iya, mungkin saya pikir kita sebenarnya KPPI ini kan Dewan Presidium kita salah satu sudah menjadi Wakil Menteri UMKM. Wakil Menteri. Kita sangat berbahagia ya. Kita berbahagia dan bangga. Kita datang audiens dengan beliau, mungkin lebih diperbanyak bantuan karena yang melakukan ekonomi kerakyatan itu kan perempuan lebih banyak terlibat. Mungkin kita minta kepada ibu untuk lebih memperhatikan dari sekarang ini supaya perempuan tuh percaya perempuan. Tadi karena kita hilang kepercayaan itu. Mungkin perempuan di bawah bisa mempercaya bahwa ternyata bisa seperti begini. Iya. Jadi program-programnya yang harus diperbanyak. Jadi gini sebenarnya ya, ini harus ada kerjasama antara teman-teman yang ada duduk di legislatif dan ada yang di eksekutif, kemudian program-program yang jelas yang dibuat oleh KPP sendiri. Jadi kita akan mengajukan program-program ini kepada eksekutif ya, kemudian kewajiban legislatif itu mengawalnya nanti. Nah ini sementara itu harus ada kolaborasi kerjasama. Makanya tadi sifat individu, sifat masih tidak peduli itu harus kita hilangkan. Selama ini masih ada, nggak mungkin. Sebenarnya bisa kita lakukan dengan cara tadi, satu visi, satu misi, satu gerakan begitu. Closing statement
karena ini waktunya kita tidak terasa ya Bu. Ternyata sudah habis. Jadi harapan dan pesan yang disampaikan kepada perempuan-perempuan politik yang ada di seluruh Indonesia, dari Bu Regina dulu. Kalau saya, perempuan pilih perempuan. Apapun bentuk, berusahalah untuk memilih perempuan, sebab tidak ada laki-laki yang mau memperjuangkan perempuan kecuali perempuan itu sendiri memperjuangkan. Terima kasih. Ya. Kalau dari saya begini, perempuan sendiri itu harus sadar ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, menjadi anggota legislatif, dia tuh harus kembali introspeksi diri. Dengan cara apa begitu? Wawasan kita diperluas. Ya, kemudian pendidikan kita juga harus layak. Dan kepedulian, iya dong, kepedulian juga dia harus mengerti sebenarnya apa kasus perempuan itu sangat banyak, dan siapa lagi yang akan membela perempuan kalau bukan dia sendiri. Nah, caranya bagaimana? Mumpung ada duduk di legislatif, itu adalah ladang ibadah itu sangat luas sekali apabila memang punya komitmen, ya, tidak mementingkan untuk diri sendiri atau partai politiknya. Gitu, terima kasih banyak, luar biasa, dan kita sangat senang kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Ratna, Ibu Regina bisa didengar oleh semua perempuan di seluruh Indonesia untuk memajukan perempuan, khususnya perempuan politik di Indonesia. Terima kasih Om Santi. Sama-sama, terima kasih.